Kau berikan karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan untuk Yesus Kristus. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Yes. Ya memang benar Bapa. Maha kuasa, maha mulia, hanya Engkau Yesus. Dan biarlah Bapa, hari ini kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan bersyukur karena kami masih bisa menyembah-Mu sampai saat ini Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi keadaan kami mau pilih, kami tetap percaya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini hati kami, ini pikiran kami mau menyenangkan hati-Mu lewat penyembahan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
sambil mengangkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita mau menyatakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, sebab Kau kudus Tuhan. Yes, Lord. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa, yaitu buat bangsa kita yang sedang mengalami COVID-19. Biar kita sama-sama kita dukung dalam doa, minta belas kasihan turun untuk bangsa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, pada minggu ini kami boleh bergabung bersama Tuhan di ibadah online ada. Kami tahu itu karena kemurahan-Mu Tuhan buat kami boleh beribadah. Tapi sebelumnya Tuhan, kami minta Engkau menjamah, biar belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan lewat penyakit COVID-19 yang ada Tuhan. Biar kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan buat beliau Tuhan untuk mengatur, untuk Tuhan, untuk ada jalan keluarnya untuk bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Bapak negara kami dalam nama Yesus. Kami juga minta Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan para dokter dan tim medis yang ada Tuhan. Kau juga tolong mereka Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Berikan semangat sekalipun Tuhan. Untuk mereka Tuhan boleh terus bekerja untuk mengatur segala sesuatu Tuhan. Untuk setiap pasien-pasien yang dirawat Tuhan, itu juga Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pasti ada pemulihan terjadi. Buat keluarga yang di rumah, keluarga dari dokter dan tim medis yang ada, Kau juga berkati mereka. Berikan Tuhan, mereka juga semangat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan pemulihan-Mu pasti terjadi. Engkau juga berkati Tuhan setiap daerah-daerah, yaitu provinsi-provinsi yang ada Tuhan. Biar Engkau juga jamah yang ada Tuhan. Kami percaya bukan kematian massal, tetapi Tuhan terjadi penyembuhan massal Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati kota Manado seperti yang didoakan tadi Tuhan. Kami percaya juga Engkau juga memberi hikmat buat kepala daerah kami Tuhan. Biar Engkau juga memberikan dia Tuhan satu hal, ada jalan keluar Tuhan buat setiap
penyakit yang ada di tengah-tengah provinsi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang juga minta Tuhan, Engkau juga jamah setiap orang-orang yang sudah kena COVID Tuhan, itu pemulihan-Mu terjadi. Begitu juga Tuhan yang berhalangan Tuhan tentang apapun yang dikerjakan, dilakukan Tuhan, pekerjaan yang ada yang terputus sekalipun Tuhan, biar Engkau lah buka jalan Tuhan buat mereka, dan kami percaya nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang memulihkan, biar Tuhan Engkau yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Yang siap boleh katakan amin. Saya akan masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang the choice atau pilihan. Saya mau review sebentar yang saya sampaikan di bagian pertama tentang the time. Bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan hormat, dengan gentar, dengan takut akan Tuhan. Dan bicara tentang ibadah yang berkenan, saya menyampaikan tentang 3 hal, 3 pesan Tuhan. It is time to redefine. Ini waktu untuk mendefinisi kembali banyak hal. It is time to experience God. Ini waktunya untuk mengalami Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, it is time to come back. Come back to God, come back to your family, and come back to the truth of God. Dan kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang the choice atau pilihan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu selalu isinya penuh dengan pilihan. Tadi kita bangun tidur kan, mau bangun lebih awal atau mau bangun lebih siang. Kalau udah bangun, mau olahraga atau enggak, udah deh minggu deh kita enggak usah olahraga. Mau sarapan kan, mau sarapan yang sehat atau mau sarapan yang enggak sehat. Terus selesai sarapan, mau kebaktian gak ya hari ini? Mau kebaktian online atau enggak? Males, udah berapa bulan kebaktian online terus, ya kan? Terus udah nih ikut kebaktian online, kita memilih ikut kebaktian. Di tengah kebaktian online bisa sembari main games, bisa sembari WhatsAppan, atau bisa serius ikut-ikut. Atau kita bisa juga sembari ikut kebaktian online bisa mencatat, memilih mencatat atau tidak, ya kan? Jadi sepanjang hari hidup kita penuh dengan pilihan. Yang luar biasa dengan pilihan adalah itu sebuah hadiah terbesar dari Tuhan. Bayangkan kalau hidup kita semua diatur oleh Tuhan. Hari ini pakai baju biru ya, biru semuanya. Hari ini pakai baju merah ya, merah semuanya. Hari ini gak makan semuanya ya, gak makan semuanya. Kan gak enak, Tuhan kasih kita kehendak bebas. Nah, hal yang penting tentang pilihan adalah begini. Apa yang kita pilih sekarang menentukan masa depan kita. Jadi hidup kita sekarang adalah hasil pilihan kita di masa lalu. Nah, karena tahun ini kita bicara tentang discipleship, tentang pemuritan, dan juga visi yang Tuhan taruh bagi jemaat kita dalam menjadi jemaat yang kuat. Saya mau mengajarkan ini hasil perenungan saya, ini yang saya siapkan. Kalau Bapak Ibu mau jadi jemaat yang kuat, siapa yang mau jadi jemaat yang kuat? Kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar mau jadi murid Tuhan, ini ada 4 pilihan yang kita mau belajar hari ini. Ada 4 pilihan. Itu sebenarnya diambil dari khotbah Yesus di bukit ya, kalau dari Matius 5 sampai Matius 7. Nah, di ayat 2 ayat yang terakhir itu dikatakan gini, lalu orang-orang itu takjub mendengar pengajaran Yesus. Jadi orang Kristen dibagi 2. Orang-orang yang hanya sekedar senang yang wow-nya, hype-nya, happening-nya, senang yang meriah-meriah, yang event-event yang wow, oh gitu, cuma takjub doang, ih Yesus keren, ih Yesus hebat, ih Roh Kudus hebat. Atau orang Kristen yang mengambil pilihan walaupun enggak wow lagi, karena wow-nya itu cuma pas khotbah doang, pas event doang. Tapi selesai wow-nya itu dia punya pilihan. Nah, Yesus dalam khotbah di bukit itu menawarkan 4 pilihan. Saya percaya semua yang mendengarkan kebaktian online ini, mendengarkan khotbah ini akan memilih pilihan yang benar. Are you ready? Ada 4 pilihan kehidupan untuk kita sebagai seorang murid yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit. Saya mulai dengan yang pertama. Pilihan yang pertama begini, ada pintu yang sesak dan ada pintu yang lebar. Saya ambil spidol dulu, baru sementara jalan. Ya,
Nih Bapak Ibu Saudara lihat, ini pilihan yang pertama. Jangan cuma jadi orang Kristen yang wow doang, tapi harus memilih. Jadi ada pintu yang sempit atau pintu yang sesak. Yang kedua ada pintu yang lebar. Ini pintunya bisa dibuka. Tuh, ya kan? Dua-dua pintu terbuka, kita bisa masuk. Ini pintu yang sempit. Nah coba pause dulu sebentar nih. Ini pintu yang sempit. Sampai sini dulu. Siapa yang pilih pintu yang sempit? Oh nggak kelihatan ya. Nah siapa yang pilih pintu yang sempit? Ya kalau dijawab juga saya nggak bisa dengar sih, yang penting nanya. Nah ini pintu yang lebar. Boleh pilih. Nah pintu yang lebar tuh kan. Untuk body-body yang lebar, maaf jangan tersinggung. Ini contohnya saya. Kita lebih senang pintu yang lebar. Gitu kan. Nggak usah gitu deh. Ini pilihan dalam kehidupan ya. Jadi kalau ibaratnya kecil sama besar ya. Kalau mau rumah mampu punya duit, mau rumah kecil rumah besar. Tanpa mikir panjang dulu kan rumah besar langsung kan. Mau pilih mobil kecil atau mobil besar lah ya kan. Makanya di Indonesia tuh laku mobil yang apa tuh MPV ya, multi-purpose van atau vehicles tuh. Yang pokoknya bisa bawa tete, bawa oma, bawa apa, semuanya dibawa sus, mbak semua, kalau perlu tetangga ikut. Terus mau pilih gaji kecil, gaji besar. Pasti pilih gaji besar kan, terus ya pokoknya orang banyak pilih yang besar-besar. Nah waktu kita ikut Tuhan, pilihan itu ke bawah-bawah. Yuk kita tutup nih pintunya biar kebaca ya. Pilih pintu sempit atau pintu lebar. Saya pernah suatu saat mau ke suatu tempat. Kita tutup dulu. Iya, pakai kan ada apps tuh yang milih lewat mana. Nah waktu saya klik tuh ada 3 rute. Ya kita pasti pilih yang paling cepat kan. Ternyata yang paling cepat itu jalan-jalan sampai masuk ke gang-gang. Sampai ya ampun ini bagaimana muternya kalau buntu ya. Jadi ada yang jalan tol, ada yang jalan apalah. Saya pilih ternyata jalannya kecil. Di situ saya langsung tarik kesimpulan. Begitu orang pertama kali baca Alkitab langsung dong jalan besar dong. Jalan yang luas dong. Ya kita baca dulu deh. Jadi pilihan pertama pintu yang sesak atau sempit. Dan pintu yang lebar. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kalau kita nggak ngerti kita harus bilang, Yesus nggak mikir apa? Baca terus dulu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kan sudah kuduga, sudah kuramal itu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayo pilih yang dikit, yang minority atau yang majority. Pilih yang sesak atau yang lebar. Kalau saya pilih yang menuju kepada kehidupan. Walaupun sesak, walaupun sempit, saya pilih kehidupan. Buat apa? Kita sudah lewati semuanya tapi ujungnya kebinasaan. Nah kenapa sih banyak orang gak mau pilih pintu yang sesak atau sempit itu? Saya tulis ya, yang pertama kan pilih apa tuh? Pintu sesak, pilihannya dengan pintu lebar. Itu udah gak usah dibahas, endingnya kebinasan orang langsung sesak atau lebar? Lebar, udah langsung tuh gak mikir. Nah makanya saya jelasin nih kenapa orang, tulis dulu nih, endingnya apa? Binasa ya. Sekarang jelas, jangan bilang gak jelas lagi. Kalau pintu sesak, endingnya apa? Kehidupan. Yalah kita pilih kehidupan. Kenapa banyak orang pilihnya yang lebar dan sedikit orang pilih pintu yang sesak? Karena di pintu yang sesak, yang pertama yang saya pelajari tidak populer. Sekarang orang tuh senang yang populer, ya kan? Satu naik sepeda, semua naik sepeda. Satu pakai sneaker, semua pakai sneaker. Ntar model rambut satu botak, semua botak gitu kan. Ya nggak ada yang salah sih, aku nggak bilang salah loh, aku juga naik sepeda, ntar aku dibilang salah. Tidak populer, tidak terkenal. Jadi kan gini, kalau ikut Yesus yang gimana? Itu tuh yang ajarannya kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Yang disuruh jalan 1 mil berjalanlah 2 mil. Yang diminta baju kasih jubahnya itu. Itu tuh nggak populer ajarannya. Yang populer kan 7 langkah memiliki hidup yang berkelimpahan. Itu orang suka tuh. Tapi kalau gini-gini enggak. Terus yang Kristen yang suruh ngampunin tuh. Yang suruh 70 kali 7. 1 hari 2 menit sekali orangnya sama kesalahannya salah. Amit-amit. Jadi gak mau orang masuk pintu yang sempit.
Hari ini saya ditemani nih oleh teman-teman penyembah, pemain musik luar biasa karena nanti kita mau nyanyi di poin pertama ini. Ya, lalu tidak populer, semua orang senang yang populer, apalagi zaman medsos sekarang. Pintu sesak, kenapa sedikit orang yang memilihnya walaupun menuju kehidupan? Karena terbatas. Apa artinya terbatas? Tidak semua orang mau dan tidak semua orang tertarik. Ya. Lalu yang berikutnya, pintu sesak ini tidak bebas. Semuanya pakai T depannya. Karena kalau orang pengen pintu lebar ya, karena semuanya bebas. Kita pengen apa, kita lakukan. Pengen mabok, mabok. Pengen judi, judi. Pengen berzina, berzina. Kalau di sini tidak bebas, kenapa? Karena saat kita memilih jalan ini, kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tuhan itu punya arti penguasa dalam hidup kita. Pemimpin dalam hidup kita, dia yang berdaulat. Saya boleh pinjam satu bangku, enggak boleh tolong dibawa bangkunya. Ini tiba-tiba kepikir nih. Wah, ini kalau anak fitness nih, membentuk bicep. Bicep, asep, tricep, itu 3 bersaudara. Jadi dulu ini kan kursi bicara mengenai tahta hidup kita kan. Dulu nih kita yang jadi bos. Pokoknya aku mau ngapain, aku lakukan. Aku mau judi, aku judi. Aku mau mabok, mabok. Aku mau berzina, berzina. Sekarang setelah masuk pintu yang sesak, bukan kita yang jadi Tuhan. Kita turun jadi hamba, makanya kita namanya hamba Tuhan. Kita jadi hamba, yang next ini siapa? Tuhan. Hidupnya gak bebas, gak semua orang mau. Nah, ini saya kembalikan kursinya. Khotbah sembari fitness membentuk bicep, asep, bicep, tricep. Dan kita tunduk sama Tuhan. Ada satu lagu, lagunya ini sederhana, enak. Saya sering nyanyi. Sering kali ada hal-hal yang berat, aduh Tuhan masa musik gitu sih. Tapi waktu saya nyanyi lagu ini saya ngerti ini kekristenan sejati. Kaget saya. Ini kunci saya ya. Tadinya aku pengen ditemenin singer, cuma karena banyak props ya. Kita nyanyi aja ya. Jangan, kalau bilang jangan dengar suaranya salah. Yuk kita nyanyi sama-sama. Lagunya kayak gini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Refnya bilang ini, Engkaulah Tuhan. Nyanyi sama-sama. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Boleh tolong dinaikkan? Lebih tinggi ya, kita nyanyi sekali lagi. Yuk sama-sama, ku rindu. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, Yesus Kau yang pegang teguh. Yuk sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Come on church. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas berdaulat atas
hidupku ku berserah penuh. Amin. Thank you teman-teman pemain musik luar biasa, saya ditemani. Nah, itu lagu yang selalu mengingatkan saya ini lagi jalan di pintu yang sesak, yang akhirnya adalah apa? Kehidupan. Saya nggak bebas lagi, tapi bukan berarti saya nggak keren kan? Masih naik sepeda, masih bisa bercanda, masih asik. Cuma saya ngerti, semua yang saya lakukan harus yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena aku sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Dia Tuhan dan aku hambanya. Ya, masih ada satu arti lagi. Jadi banyak orang nggak mau ke pintu yang sesak karena tidak populer, terbatas, tidak bebas. Dan terakhir adalah apa? Banyak tantangannya. Masih ingat nggak waktu banyak orang yang mengikuti Yesus, ribuan. Yesus balik. Barang siapa yang mau mengikut aku, menjadi muridku, ini satu aja saya sebut ya, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Pada syok semuanya. Banyak tantangan. Banyak hal yang rasanya gak masuk di akal. Kamu harus belajar melayani seperti Yesus melayani. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Apa? Kaget kita. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Yang cerewet itu, yang suka ngelawan itu. Banyak tantangannya. Tapi yang luar biasa ada kasih karunia yang menyertai. Tuhan menyertai. Jadi di bagian yang pertama ini saya akhiri dengan sebuah kesimpulan. Kalau kita mau cuma jadi orang yang takjub yang wow keren hebat. Nah 6 bulan di pandemi ini udah gak ada wow-wowan. Semuanya online. Tersaring kekristenan yang sesungguhnya. Mau pintu sesak atau pintu lebar. Ini orang aliran wow keren. Nah ini gak tahan lama, endingnya kebinasaan. Tapi kalau saya jadi saudara, kan saya gak boleh ngambil keputusan, if I were you. Wah keren bahasa Inggrisnya. Kita pilih pintu sesak, karena ada kehidupan. Memang tidak populer, memang terbatas, gak banyak orang. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih, tidak bebas. Karena kita udah jadi hamba, dan banyak tantangannya. Tapi ujungnya kehidupan. Ini pilihan yang pertama. Sekarang saya masuk kepada pilihan yang kedua. Dalam khotbah di bukit, Yesus membahas tentang pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Nah di poin pertama ini sebetulnya yang Yesus bahas adalah kebenaran ya. Ini kebenaran, saya tulis. Kebenaran, ini yang pertama. Kita masuk yang kedua tentang pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Ini bicara mengenai apa? Berbuah. Pohon yang kedua adalah berbuah. Saya tanya dulu ya sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau punya perusahaan, senang perusahaannya berbuah atau enggak? Berbuahlah. Bapak Ibu Saudara jawab juga, aku enggak kedengeran. Berbuahnya yang bagus atau enggak? Yang bagus lah, ya kan? Kita punya anak, lebih pengen punya anak atau enggak punya anak? Zaman sekarang banyak yang gak pengen punya anak, tapi normalnya biasanya pengen punya anak. Pengen punya anak yang berbuah baik atau berbuah tidak baik? Berbuah baiklah. Semua kita senang namanya berbuah. Gak ada pemilik perkebunan bilang ini, Bapak Ibu teman-teman ayo main ke kebun saya. Kebunnya bagus, gak ketemu di tempat lain. Pohon ini dari 17 tahun gak pernah berbuah. Hebat kan? Gak ada yang seperti gitu. Yuk kita baca apa sih isi hati dari Bapa di surga. Selain mau kita berbuah, buahnya harus baik. Matius 7 ayat 18 sampai 20. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Cengli dong, masuk di akal kan, logik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, aneh. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah waktu saya pelajari ini Yesus ngajarin hati-hati sama nabi-nabi palsu. Bagaimana kita tahu nabi itu asli atau palsu? Lihatlah dari buah-buahnya. Jadi
Saya pikir wah ini ayat khusus untuk nabi-nabi ini, pendeta-pendeta kita harus awasi. Tapi waktu saya studi Bible ternyata ayat itu untuk semua orang percaya. Makanya banyak orang Kristen jadi batu sandungan. Dan orang bilang gini, hah Kristen kok masih nipu? Hah Kristen kok gak beda sama kita yang orang berdosa gitu. Jadi orang tuh ternyata lihat buahnya. Nah saya coba minta disiapkan pohon. Kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara dari rumah bisa melihat ini pohon asli ya. Pohon asli ada buahnya. Bapak Ibu Saudara lihat buah-buah yang hijau ini nih. Tuh ya hijau, ini buah bagus nih. Buah bagus. Nah lihat yang hitam ini nih. Ini buah yang gak bagus. Hitam. Saya copotin satu lagi ya. Yang benar tuh copot atau coplokin sih. Oh petik, saya petik. Kebiasaan pakai bahasa rumah. Nih, pohonnya baik. Harusnya buahnya baik. Tuh, hijau. Enggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita kalau jadi ikut Tuhan dan kita mau dibentuk. Kan Tuhan bilang gini dalam Tuhan Yesus bilang dalam Matius 4 ayat 19. Follow me and I will make you fishers of men. Ikut aku dan aku akan jadikan kamu. I will make you tuh punya artinya. I will change you, aku akan merubah engkau. I will shape you, aku akan membentuk engkau. I will mold you. Jadi kalau kita ikut Tuhan yang benar mau jadi murid. Kan visi Tuhan bagi jemaat Gilgal menjadi jemaat yang kuat. Tema tahun kita discipleship. Tuhan mau kita gak jadi pengikut yang wow gitu enggak. Tapi jadi murid. Nah itu pilihan kedua harus pilih apa? Berbuah. Yesusnya oke, dia mau merubah kita. I will make you, dia bilang I will shape you, aku mau rubah kamu. Berarti kalau kita jadi anak Tuhan, jadi murid hidupnya gak berubah-berubah, itu kesalahan di kita. Karena kita memang gak mau berubah. Hari ini apa yang harus kita pilih? Selain kita pilih pintu yang sesak, udah di pintu sesak, aduh udah sesak nih, udah sesak. Tapi hidupnya gitu-gitu aja, kenapa? Karena kita gak mau berubah. Tanggung dong om, tante, bro, sis, yuk masuk yang kedua, berubah. Supaya waktu kita berubah kita berbuah. Buahnya apa sih kalau kita orang Kristen? Saya kasih garis dulu ya. Ini bagian pertama selesai nih. Pilih pintu sesak. Yang kedua, mau jadi pohon yang berbuah baik atau pohon yang berbuah tidak baik. Pilihlah jadi pohon yang berbuah baik. Nah buah tuh contohnya apa sih? Sederhana. Kita ikut Tuhan udah lama, ada buah pertobatan enggak? Udah gak usah kasih contoh dosa deh, atau kasih contoh deh. Waktu belum ikut Yesus, suka bohong. Setelah ikut Yesus jadi murid, bohongnya jalan terus. Pintu udah sesek, cuma dia gak berubah-berubah, gak berbuah-berbuah, gak ada buah pertobatan namanya. Yang kedua, contoh buah karakter. Salah satunya bisa diambil misalnya di Galatia 5 ya, buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Masa udah ikut Tuhan jadi murid gak sabar terus? Apa lo gitu, bawanya emosi terus, pelit terus bawanya. Gak ada kasih, gak ada damai, gak ada sukacita, gak ada tanggung jawab, gak ada kesetiaan. Ayo dong, berbuah dong ya. Buah apa lagi? Buah jiwa-jiwa, ya dong kita hidupnya udah berubah, orang mestinya notice, orang perhatikan, dia berubah sekarang ya. Dulu suka telat, sekarang on time. Dulu pelit, sekarang murah hati. Dulu marah-marah, darah tinggi, sekarang lembut, penuh pengertian. Dulu orang yang gak tanggung jawab, sekarang tanggung jawab. Orang tertarik, lu kenapa lu kesambet setan, kejatuhan bulan? Enggak, aku dirubah oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Dan aku mau memberi diri untuk berubah. Orang tertarik ikut Tuhan. Banyak banget, apalagi contoh buah karya yang terbaik. Tulisan saya kebaca gak nih? Karya terbaik. Biasanya orang kalau sudah ikut Tuhan dia ngerti prinsipnya harus excellent. Melakukan yang detail, yang lebih baik. Excellent tuh gini, kita buat sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Kan banyak standar kan, standar A, standar B, standar C, quality export, quality apa. Ini kita di atas mereka, quality-nya Tuhan.
Khotbah seolah-olah Tuhan lagi dengerin khotbah kita. Nyanyi seolah-olah Tuhan lagi dengerin kita nyanyi. Masak seolah-olah kita masak untuk Tuhan. TOP, BGT, itu harus berbuah. Belum lagi buah, ini terus nih, buah keuangan dan lain-lain ya. Kita nggak akan selesai bahas. Tapi setelah kita pilih pintu yang sesak, pilihlah untuk berbuah. Itu yang Yesus mau. Jangan sekedar jadi Kristen yang wow, tapi Kristen yang berbuah. Kita sekarang masuk ke 3 poin yang ketiga. Ini bicara mengenai memilih kehendak Bapa atau kehendakku. Kehendak Bapa atau kehendakku. Jadi udah masuk pintu yang sesak nih. Ya kan? Udah berbuah. Tapi bisa dalam perjalanan tuh kita lebih milih kehendak kita. Tuhan padahal nggak nyuruh. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini sebenarnya bicara mengenai pengenalan. Pengenalan ya. Jadi berbuah bagus tapi kita mesti masuk lebih dalam mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, kita baca ayatnya ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kenapa orang ini gak melakukan kehendak Bapa? Karena dia gak mengenal. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berarti ini orang suka doa nih, hebat. Apalagi, bukankah kami berbuat demi namamu? Tajam banget, karena sering doa dia tajam. Wah, demikianlah pesan Tuhan. Firman Tuhan berbicara seperti ini, top. Dan mengusir setan demi namamu, keren, keren ini. Yang berikutnya apalagi, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Makanya saya tulis di sini kalau mau jadi murid, bukan hanya pilih pintu yang sesak, pilih kehidupan, pilih berbuah, tapi pilih pengenalan lebih dari apapun. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya renungkan ayat ini, ternyata ada 2 jenis orang Kristen nih. Orang Kristen aktivitas sama orang Kristen pengenalan. Ini orang rajin banget nih. Sibuk, keren, kelihatannya produktif. Tapi belum tentu sesuai dengan yang Tuhan mau. Ayo Bapak Ibu kalau pilih ya, kalau misalnya kita pemimpin gereja, lebih senang lihat jemaat yang aktif. Di kebaktian kaum ibu dia ada, kaum bapak dia ada, latihan kur dia ada. Kelompok sel dia ada, donor darah dia ada, kebaktian senior ada, apalagi retret ada, sekolah minggu ada, hebat, doa pagi ada sebelum pintu dibuka aktif. Tapi masalahnya belum tentu orang ini sehari-harinya mengenal apa yang Tuhan mau. Kesalahan kekristenan, kesalahan seorang murid adalah terlalu aktif. Jujur, saya senang aktif. Saya orang yang senang sibuk, saya orang suka kerja. Tapi begitu saya baca firman Tuhan ininya bagus. Tapi kalau gak disertai dengan pengenalan, Tuhan bilang ini, kamu jahat, kamu pembuat kejahatan, aku gak mengenal kamu. Contoh ya, satu saat kita lagi evaluasi dengan sebuah departemen. Dan saya tanya berapa banyak yang udah bergabung di sebuah komunitas sel atau di dalam sel-sel yang ada. Mereka bilang sekian. Sementara kualitas ibadah bagus. Saya bilang gini, yang ini bagus kualitas ibadah. Pujian penyembahnya keren, programnya keren, ada retretnya segala macam. Tapi yang saya lebih pengen adalah teman-teman masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke kampus-kampus, bangun hubungan sama mereka. Walaupun cuma 1-2 orang tapi terjadi pemuritan. Saya lebih senang yang ini karena ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga, pergi jadikan sebuah bangsa murid daripada jumlah yang ramai tapi tidak termuridkan.
tiba-tiba saya teringat ayat ini. Oh, bisa saja kita sibuk tapi tanpa pengenalan. Contoh lagi. Saya itu kan sudah sering fitness ya. Tapi kenapa beberapa bagian tubuh saya nggak jadi? Ternyata rajin sih. Push up, sit up dan lain-lain. Oh, ternyata setelah saya belajar nanya lebih jelas, mereka ngasih tahu gini, kamu tuh kelihatannya melakukan banyak, 50 kali, 60 kali. Lebih baik sedikit, tapi yang kamu lakukan pelan. Misalnya push up-nya pelan. Gini, turun, tahan. Turun, tahan. Contoh, saya punya dumbbell kan di rumah. Wow, biar bisepsnya keluar. Sampai satu saat istri saya sendiri lihat. Dia bilang gini, sayang, sepertinya gerakan kamu salah deh. Kenapa? Salah, mesti ini gak boleh gerak. Jadi ini tahan di sini, ini saya umpamakan dumbbell ya. Jadi ini pelan-pelan aja gerakannya. Sampai kamu ngerasa tuh panas. Iya, selama ini kok saya gak ngerasa apa-apa, pantas gak jadi-jadi ya. Jadi pelan-pelan diangkat gini. Turunin pelan-pelan. Oh ya lu lebih pegel lu, lebih sakit. Malamnya sakit banget itu. Bayangin, saya udah lakukan banyak kali. Gak pernah sesakit ini. Jadi saya angkat pelan, 10 kali kok udah capek ya. Turunnya pelan-pelan berasa, nih pelan-pelan. Bener berasa loh. Gitu. Saya yang pakai tangan panjang ya gak kelihatan. Nah di situ saya ngelihat bahwa orang Kristen banyak sekali mengejar aktivitas dan mereka pikir itu menyenangkan Tuhan. Ternyata yang Tuhan pengen apa? Pengenalan. Mungkin dia gak melakukan banyak hal. Tapi mungkin cuma satu sedikit, tapi itu yang Tuhan mau dan hasilnya bisa maksimal. Contoh lagi di Alkitab, masih ingat Maria sama Marta enggak? Saya taruh dulu sebentar ya. Marta kan sibuk banget kan Yesus datang. Pokoknya saya nggak tahu lah sibuknya, Alkitab bilang sibuk. Maria cuma duduk di kaki Yesus, duduk, dengerin. Oh mesti duduk ya kalau ngomong duduk. Jadi duduk, dengerin Yesus ngomong apa. Yang sibuk di belakang itu kan nggak terima dong. Yesus itu enak aja si Maria, orang udah sibuk nyiapin. Mungkin dia nyiapin apa ya, lontong lah, kue tiaw segala. Itu si Maria enak-enakan aja. Yesus ngomong gini, Marta, Marta, kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Dengar baik-baik, hanya satu saja yang perlu. Dan ini tidak akan pernah diambil daripadamu. Yaitu duduk diam dan mengenal Tuhan. Makanya orang Kristen yang mengenal Tuhan, Alkitab bilang dia akan kuat. Mereka akan bertambah kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi abis ini jangan pada resign semua. Oke, saya berhenti dari musik, saya berhenti dari PW, saya berhenti. Tenang dulu, tenang. Sibuk bagus, tapi jangan jadikan itu fokus. Fokuslah mengenal Tuhan. Caranya gimana? Banyak duduk, banyak tenang, buka Alkitab. Karena saat kita tenang itulah Tuhan bisa banyak ngomong banyak hal dalam hidup kita. Ya, ini yang ketiga. Yuk kita ulang dulu. Pilih pintu yang sesak, pilihlah berbuah, pilihlah pengenalan dibandingkan dengan apa? Aktivitas. Dan saya tiba kepada bagian yang terakhir. The choice. Apa yang harus kita pilih? Ini ada ilustrasi tentang orang bijaksana atau bodoh. Saya sekarang tanya, Bapak Ibu mau pilih bijaksana atau bodoh? Enggak ada kan, pilih jadi orang bodoh ya enggak ada lah semuanya. Kita pengen jadi orang bijaksana, tapi pada kenyataannya banyak Kristen bodoh. Maaf aja, banyak sekali. Baca dulu. Ini sebenarnya bicara mengenai ketahanan. Endurance. Ya nanti saya kasih ilustrasi, Bapak Ibu pasti bisa lebih nangkep deh. Ketahanan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu itu melambangkan Yesus. Batu itu firm. Makanya disebut Jesus is the firm foundation. He is the solid rock. Kemudian turunlah hujan, hujan dari atas. Datanglah banjir, banjir dari bawah. Lalu angin melanda rumah itu, angin dari samping. Nah kalau COVID-19 pandemi ini dari mana nih? Oh Pak itu sih keliling Pak, atas, samping, bawah Pak, bahkan dari droplet. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, yaitu Yesus. Ayat 26, ini 2 ayat terakhir. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi ada di gereja, dia dengar khotbah, tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, bicara mengenai ketahanan, di pandemi yang sekarang ini terjadi, karena firman Tuhan bilang hari-hari semakin jahat. Bisa nggak setelah COVID-19 ada pandemi yang lebih besar, ada krisis yang lebih besar? Bisa aja. Bapak amit-amit, ngomongin, loh Alkitab tulis kok hari-hari semakin jahat. Orang mereka yang pada bilang ahli-ahli bisa ada krisis yang lebih jahat. Flu Spanyol, Great Depression, krisis 98, krisis 2008. Mereka bilang yang udah tua-tua bilang ini krisis terbesar seumur hidup. Bagaimana kita tahu orang Kristen itu bodoh atau bijaksana saat ya apa yang dia bangun, pernikahannya hancur, bisnisnya hancur, keuangannya hancur. Mungkin dia bangun itu di atas pasir. Pasir adalah apa? Sesuatu yang mudah berubah. Dia bangun hidupnya Kristen. Dia bangun hidupnya di atas uang, di atas manusia, di atas pangkat, di atas karir, di atas posisi, di atas banyak hal yang bisa digoncangkan. Nah, saya mau tolong Bapak Ibu Saudara dengan ilustrasi ini. Apakah kamera bisa shoot saya dari dekat? Ini rumah. Pak, rumah siapa Pak? Kecil amat Pak. Iya pokoknya rumah aja, ini rumah yang bisa ketemu rumah ini. Kan lagi pandemi sekarang susah cari rumah. Nah ini rumah ya. Oke gedong-gedong nih. Alkitab bilang semua orang bangun hidup, bangun pernikahan, bangun bisnis, bangun pelayanan, pokoknya bangun hidup. Yang membedakan bukan bangunannya, dasarnya. Nih. Bisa kelihatan, pasir, sesuatu yang mudah berubah. Tuh kan, mudah berubah. Tuh lihat ya. Ini kalau kita bangun hidup di atas orang janji bisa berubah. Udah janji nikah, aku akan menerima kamu Susi sebagai satu-satunya istriku. Dan akan mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan sakit, susah, belum apa-apa. Udah ngelirik ke yang lain. Pasir sesuatu yang mudah berubah. Jadi kalau rumah dibangun di atas dasar pasir, enggak firm. Datang hujan, datang banjir, datang badai, dia goyang, rubuh. Hebatlah kerusakannya. Ini kalau pasir. Nah, batunya di sini, apakah batunya bisa di-shoot? Batu ini adalah Yesus. Jesus is the solid rock. He is the firm foundation. Tapi kalau kita bangun hidup kita di atas batu, Yesus, hujan turun. Banjir datang melanda, angin menerpa, rumah itu tetap tegak dan tidak ada kerusakannya. Karena dasarnya adalah Yesus. Caranya simple, orang itu mendengar dan melakukannya. Jadi di gereja ada dua jenis orang, semua dengar firman, tapi gak semua melakukannya. Dan badai, banjir, hujan akan menjadi ujian apakah orang itu tetap tegak atau rubuh. Baru dikasih kebaktian online 6 minggu, 6 bulan begini. Loh kebaktian online terus gak ketemu orang, emangnya kita apa? Loh baru 6 bulan, belum dianiaya. Pastor selesai. Saya berharap kita belajar sesuatu dan saya coba simpulkan. Hidup itu penuh dengan pilihan. Apa yang kita pilih sekarang menentukan masa depan kita. Bahkan hidup kita sekarang hasil pilihan kita di masa lalu. Kalau kita mau jadi jemaat yang kuat, kalau kita mau jadi murid, pilih 4 hal ini. Pilih pintu yang sesak, jangan ikut-ikutan yang populer. Buat apa populer tapi binasa? Pilih yang tidak populer, terbatas, tidak bebas, tantangan tapi menuju kehidupan. Pilih berbuah. Pilih pengenalan dibanding aktivitas. Dan pilihlah ketahanan. Jadilah orang Kristen yang kuat. Saya berdoa, lewat krisis ini Bapak Ibu Saudara akan keluar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Berapa banyak saudara yang diberkati? Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu yang akan berjalan. Yang pertama, ibadah online gereja kami akan tetap diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui link YouTube GBI Gilgal Manado. Kemudian ibadah kids
Setiap hari Minggu jam 9 pagi di link yang sama, yaitu di Gilgal Manado. Kemudian untuk ibadah GNG dan Youth dengan link yang sama, yaitu di YouTube Gilgal Manado setiap hari Rabu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberkati saudara kita yang kena pandemi COVID-19, bisa menyalurkan ke nomor rekening yang tertera berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani lewat doa, tim doa kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian melalui nomor telepon yang ada di layar berikut. Kemudian selama ibadah online Gereja Gilgal Manado, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dan perpuluhan melalui nomor rekening. Kemudian bukti transfer bisa dikirimkan ke nomor telepon yang tertera berikut. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah bagi saudara yang ingin melangsungkan pernikahan. Bisa mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor tertera di layar berikut. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di online, bisa mau bertumbuh lebih lagi, yaitu lewat Komsel. Itu bisa menghubungi nomor berikut. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku Kebaktian online kita sudah selesai dan saya mau berdoa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa yang akan memberkati kesehatanmu, keluargamu, pekerjaan, bisnis, keuanganmu. Memberkati kerohanianmu sehingga kau terus menyala-nyala, sehingga kau terus on fire, terus melekat sama Tuhan, cinta Tuhan, mengenal Tuhan. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.